Solihin daripada menyakiti orang-orang soleh, mengganggu orang soleh, buat doa fatih dan orang-orang lemah. Orang lemah, orang yang sudah pikun, wal masakini dan orang-orang susah, orang-orang miskin, fakir miskin, orang soleh, para ulama, para habaib, para kiai, dan begitu juga orang-orang lemah yang sudah nggak mampu, ya, orang-orang miskin yang nggak mampu juga ekonominya, mempunyai harta benda hanya cukup buat makan pagi saja, sore libur, ya, makan penghasilan hanya dapat untuk satu kali makan dan lain sebagainya. Ini jangan sekali-kali kita sakitin mereka, apalagi nyakiti ulama, orang-orang soleh, ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Walladzina yu'zuna, dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, termasuk juga mukminah perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada perbuatan dia yang menyebabkan menyakitinya, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka sungguh orang yang menyakiti itu menanggung kedustaan, kebohongan terhadap agama, dan menanggung dosa yang nyata, ya. Menyakiti orang-orang soleh, para habaib, para ulama, dan juga orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jangan sekali-kali kita sakitin dia, sesama kita nih, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ya, apalagi di keluarga kita sendiri. Dia saudara kita, dia tetangga kita, dia keluarga kita sendirilah. Anak kita, dia itu, orang tua kita, dia itu, saudara kita, adik kita, kayak kakak kita, kayak encang kita, encing kita. Mereka itu orang-orang lemah, jangan kita sepelekan dia, jangan kita sakiti dia. Harus hidup tetap damai kita satu sama lain. Jangan karena menyimpan kebencian timbul rasa marah yang tidak pernah dihapus rasa kemarahan dari hatinya. Mari saudara-saudara, bersihkan hati kita menghadapi di dalam hidup ini. Semuanya ada yang enak, ada yang gak enak. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan juga kita menyimpan kebencian, ya, sampai lama-lama kemarahan, lama-lama mungkin suatu waktu kita benci dengan istri kita, cepat-cepat minta maaf. Suatu waktu kita marah sama suami kita, cepat-cepat kita minta maaf. Jangan disimpan lama-lama. Buat apa? Ya, kepada siapa kayak kita benci, kita mungkin karena emosi kita ada. Orang tuh marah biasanya sebentar aja, sebentar aja. Sudah itu udah kita minta maaf dari ucapan kita dan sebagainya. Jangan sampai tersimpan lama-lama. Apalagi sampai meninggal dunia belum kita minta maaf, repot itu. Kita mau masuk surga terhalangi dengan perasaan kita yang marah itu belum minta maaf. Kebencian kita yang belum kita maaf, apalagi kita katain, kita jelekin dan sebagainya. Berat ini mau masuk ke surga. Tunggu dulu, harus ketemu dengan orang itu. Saudara-saudara, hati-hati.
Jangan sekali-kali kita mengucap yang kira-kira menyakiti orang. Sebagaimana kita juga rasanya kalau diucapkan kayak gitu, pasti marahnya kita. Tetapi orang itu kok nggak marah. Nggak marah di depan kita, tapi di belakang barangkali. Atau diancam nanti lu hari kiamat. Nah ini yang berat saudara-saudara. Makanya harus pandai-pandai menjaga lidah kita. Harus pandai-pandai kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan orang banyak. Andai kata kita ada kemarahan, tahan sampai hilang, bersihkan. Mungkin adalah kejelekan kita lebih banyak daripada dia. Jangan kita merasa paling bersih, paling benar. Orang tuh salah, sehingga kita merasa benci dan tidak senang dengannya. Maka jangan disimpan lama-lama. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri dari keburukan kita daripada melihat keburukan orang lain yang menimbulkan emosi kita rasanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini masih hari yatim. Yatim. Kayak kalau saya bilang jangan dibilang itu lebaran yatim. Lebaran nggak ada, lebaran 3, lebaran 4 nggak ada. Lebaran hanya 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Enak lebaran yatim, dia bilang apa enaknya yatim lebaran pada hari itu? Nyumbang kagak apa kagak. Cuma nanti aja mau pada makan-makan, mau enak-enak ya. Yatim tetap yatim. Ya, hadirin sekalian rahimakumullah. Fa ammal yatima fala taqhar. Kita punya tanggungan anak yatim. Jangan sekali-kali kita bentak-bentak, kita paksa, kerja paksa, kita tekan-tekan, kita marahin segala macam. Lu harus ngerjain ini, gua kasih ongkos lu kalau memang lu kerjain semuanya. Kalau nggak awas dulu gua tempeleng. Nah ini, jangan sampai terjadi individu itu. Anak yatim ditinggal ayahnya, maka kita semuanya jadi ayahnya. Kita semuanya jadi ayahnya, jadi bapaknya. Jangan merasa dia adalah orang lain, dia adalah jadi anak kita. Begitu orang tuanya meninggal, wah kalau gitu nih anak jadi anak kita. Rasa tanggung jawab kita harus ada. Walaupun kadang-kadang istri kita jadi cemburu, lu anak orang aja lu urusin, apalagi bininya masih muda yang ditinggal. Kan gitu kira-kira ya. Melotot aja ngeliatin kita tuh. Ya. Tetapi itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita semua. Hadirin sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu datangnya perintah manusia ini, umat Islam ini diperbolehkan dia itu nikah 2, 3 sampai 4. Kenapa? Lantaran buat menghadapi anak yatim supaya kurusan. Ini malah milih yang nggak punya yatim. Halo? Halo? Malah milih yang udah nggak punya anak lagi. Ya, malah kalau perlu anaknya udah bebas katanya. Udah nggak tanggung jawab apa-apa. Cari dan nenek-nenek begitu mah, ya. Kadang-kadang neneknya udah ogah tuh nenek-nenek tuh, ya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebab awal dari ayat itu, fa illam tuksitu fil yatama, ya, fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini kadang-kadang ayat dipenggal aja. Fa illam tuksitu fil yatama itu dihilangin. Awalnya tuh ayatnya, yang ada ujungnya, fankihu ma taubalakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba'. Silakan kau kawin itu. Ya, daripada wanita-wanita mau 2, mau 3, mau 4 silakan. Kenapa? Banyak anak yatimnya yang harus kamu urusin. Kesian itu dia. Kalau kita kebanyakan sini sebaliknya kan, kayak tadi bro. Nah ini saudara-saudara, biar sadar kita semuanya. Belum tahu aja dia jadi orang perempuan yang menanggung banyak anak yatim.
yatim. Sehingga andai kata ada perempuan yang sanggup ngurusin anak yatim titipan dari ayahnya yang meninggal dunia, sampai dia takut kawin lagi. Lantaran apa? Takut anaknya nggak keurusan, malah gue jadi ngurusin laki, anak nggak keurusan. Kadang-kadang tuh laki juga jadi morotin gue, bikin gue jadi susah ngurusin anak. Apalagi harta yatim diambilin, diporotin juga sama dia. Nauzubillah min. Ini saudara-saudara, kadang-kadang nyari janda yang kaya, biarin anak yatimnya banyak hartanya buat gua pakai dulu. Nah ini yang bahaya kita, saudara-saudara rahimakumullah. Ya, anak yatim hati-hati. Ya, kita urusin baik-baik di lingkungan kita. Baru-baru ini adalah alhamdulillah kita sama-sama memperingati hari yatim tuh pada bulan Muharram, ya. 10 Muharram khususnya yang disebut nama kita adalah Lebaran Yatim, ya. Tidak ada lebaran. Kalau mau sebut hari yatim aja. Sebab apa? Terjadinya pada saat itu, ya, Sayyidina Husain, ya, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali, ketika itu dibantai, dia dibunuh dia oleh sebetulnya sahabat-sahabat juga yang serakah dengan kekuasaan. Saya nggak sebut dan namanya. Ya, itu demi politik juga. Sehingga sampai dibantai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 bacokan pedang di depan istrinya sendiri, di depan anak-anaknya yang masih kecil. Disitulah yang disebut hari yatim. Tanggal 10 Muharram terjadinya. Saudara-saudara, makanya banyak yang sampai berlebih-lebihan dilakukan orang Syiah, yaitu memukul-mukul dadanya sampai keluar darah pada saat tanggal 10 Muharram. Selain daripada puasa, kita disunahkan pada tanggal 10 itu juga disunahkan adalah tanggal 9-nya buat kita puasa. Sebab kalau tanggal 10 aja itu puasanya orang Yahudi, yaitu hanya pada tanggal 10 Muharram dibarengi dengan tanggal 9-nya, Tasu'a namanya. Kebetulan kemarin itu kan tanggal 10 hari Jumat, ya barengan dah dengan puasa hari Kamis pada saat itu. Pada puasa enggak? Alhamdulillah, lakukan itu, insyaallah Allah ngampuni dosa-dosa kita, ya. Dan kita perhatikan anak yatim. Wa masaila falatanhar, dan orang-orang peminta, pengemis, jangan sekali-kali kita hardik, kita usir, ya, kita bohongi dan sebagainya. Kalau ada bilang ada, enggak bilang enggak, begitu aja. Sebab apa? Ada juga buat kebutuhan kita yang udah dibagi buat ini, jadi bukan buat bagi orang, ya. Jadi kita udah atur. Ya kalau memang ada, dia harapannya nggak banyak, ya. Pengemis paling minta berapa duit sih? Ya, emang dia minta jutaan kira-kira? Kagak. Paling 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu udah gede banget, udah cakep banget dah. Kita bagi 5.000, wah udah gede banget dah. Makanya begitulah. Itu menjadi tanggungan kita semuanya. Juga kadang-kadang, ya, kalau itu kita terapkan, kadang-kadang orang-orang miskin malas jadinya, malas bekerja, malas dagang, yang cari keuntungan sangat sedikit, mendingan jadi ngemis kalau begitu. Nah, kita lihat dulu pengemisnya, benar-benar miskin atau orang lemah atau memang mereka itu cacat dan sebagainya, lihat-lihat dulu. Sebab banyak sekarang pengemis yang dibuat profesi dia berangkat dari kampungnya ke kota Jakarta umpamanya untuk mengais rezekinya sebanyak-banyaknya dengan cara mengemis, dengan cacat yang pura-pura cacat. Ya, punya sakit, pura-pura penyakit, padahal tidak. Nah ini hati-hati juga, kita perhatikan baik-baik sampai ketipu kita. Sekarang banyak modus penipuan macam-macam, ya, dengan cara mengambil uang kita dan sebagainya. Apalagi kehilangan uang di rekening dan sebagainya, nauzubillah, itu hati-hati sekarang. Itu ada modus-modus baru.
Jadi kalau ada pengemis, kalau kita memang belum mau bagi, minta maaf aja atau apa. Jangan diherdik ya, jangan diusir. Wa amal hadis, dan ada pun hadis-hadisnya fakasiratun, maka banyak. Minha, diantaranya hadis Abi Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil babi, di dalam satu bab, kila qabla hajat, sebelum ini, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harabi. Man adali, barang siapa yang memusuhi bagiku, milikku. Milik siapa? Milik Allah, waliyan sebagai wali Allah. Faqad azantuhu bil harabi, maka aku izinkan, silakan, aku nyatakan perang terhadap orang yang berani mengganggu kekasih-kekasihku, yaitu para waliullah, termasuk ulama, habaib yang sahih, dan para orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita sakiti, ganggu dan sebagainya. Terutama kita-kita juga di antara kita, teman tetangga kita, saudara kita, udah saling kita menghormati satu sama lain, tolong menolong dengan silaturahim. Makanya silaturahim ini, taklim ini saya namakan ya majlis taklim silaturahim bulanan al-musyarrafah. Ya, saya berikan itu supaya apa? Dengan adanya silaturahim ini, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan berkahi hidup kita, rezeki yang halal dan barokah, umur yang panjang, sehat wal. Itu kan semuanya keinginan kita. Dengan cara apa? Silaturahim. Dengan silaturahim ini, apalagi duduknya di masjid. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita kalau masuk ke masjid, ya, kalau punya wudhu pada sholat 2 rakaat dulu baru duduk. Halo? Nah, punya wudhu, kita sholat dulu. Kalau keburu, kalau nggak keburu, atau sibuk kita dalam talim, atau kita punya hadas, maka ketika duduk, maka kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Noise goes up again as Craig Pawson, the referee, two assistants, Richard West and James Mountwaring, lead out these two sides. 3 kali. Itu di bab tasbih itu yang kita baca ya pada pengajian kemarin ya, anak-anak ya, santri ya, waktu Sabtu pagi itu, mengenai tasbih itu, pengganti daripada tahiyatul masjid yang kita nggak sempat. Mudah-mudahan itu bebas sudah ya daripada aturan tahiyatul masjid. Kita ganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula. Satu kali lagi. Subhanallah wala haula illa billahil. Sebulan sekali kita silaturahim ke sini. Insya Allah Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kalau yang lagi ada kesulitan rezeki, dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi ada punya hajat, dengan ini maka dimudahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan melapangkan semuanya segala urusan kita dengan kemudahan, dan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya baca kitab, cukup sampai di sini dulu sebab ini waktu juga sudah siang. Maka saya sekedar mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dalam majelis ini, dan kemudian ya telah mendoakan kami yang baru pulang ini, yang baru pulang haji. Alhamdulillah, ini banyak di jemaah haji yang baru pulang, ketua regunya nih terutama nih yang hebat. Tahun ini beda, pelayanan kita tuh kepada jemaah luar biasa. Maklum
Giliran rombongan orang tua-tua sekarang, lansia-lansia, sehingga lansia itu banyakkan lansia sekarang. Baru ini kita bawa jemaah memerlukan kursi roda sampai 9. Baru ini, belum pernah itu. Satu rombongan kita memerlukan kursi roda sampai 9. Ya, baru ini. Tapi alhamdulillah semuanya sehat walafiat, bisa melaksanakan dengan sebaik-baik. Kenapa? Sebab banyak karu-karu ketua regu yang dengan ikhlas membantu kepada jemaah kita yang sedianya dia ini harus memakai kursi roda dengan membayar yang cukup mahal, tetapi dengan kursi roda didorong oleh saudara-saudara kita yang menjadi ketua regu, ketua rombongan, siap mendorong dia dengan ikhlas, harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Yang harusnya bayar 1.000 real, gak usah bayar 1.000 real, ikhlas. Dibayar dengan ikhlas, ridho aja. Doain aja dah. Semuanya kita yang pada ikhlas membantu saudara-saudara kita, insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu. Dan kemudian sekalian, peristiwa banyak yang terjadi masyarakat di sana, yaitu banyak yang pada kemarin ini waktu di Musdalifah banyak yang telat dijemput oleh mobil bus untuk ke Mina. Memang saya akui sebetulnya biasanya itu bus lancar, kenapa ini pada macet? Ya, busnya mah ada, cuma nggak bisa datang ke tempat kita, macet katanya alasan. Semestinya kalau memang demikian begitu kan Paktab harus bertanggung jawab, cari solusi mestinya. Masa orang sampai ditinggal di Musdalifah itu sampai jam 12, sampai jam 2, belum makan dia, belum minuman habis di situ, nggak ada minum. Sarapan pagi, boro-boro sarapan pagi. Mereka sangat terbatas untuk isi perutnya. Tapi alhamdulillah rombongan Al-Musyarafah tidak ada masalah sama sekali. Sebab jam 8 pagi sudah dijemput. Itu juga udah telat. Yang semestinya jam 3 malam udah berangkat kita ke Mina. Telat. Dari jam 8 baru dapat penjemputan. Udah hangat dari kita dan alami panas, sedikit sehat insyaallah. Naik mobil semuanya. Dan sekalian rahimakumullah, kemudian berangkat dah kita ke Mina dengan tertib. Alhamdulillah tempat kita sudah tersedia. Namun di Mina juga banyak masalah buat orang-orang yang jemaah lain. Masalahnya apa? Banyak yang pada nggak kebagian tenda, jadi tenda nggak muat. Memang dari dulu juga begitu, di tenda tuh jarang kebagian tempat, ya. Apalagi sekarang ini yang satu maktab ini mestinya katakan 2.500 jemaah. Kasur kapasitas tenda dia cuma masuk 2.000. Kan kurang 500 tuh. Nah ini yang belakangan ini pada jadi korban kebanyakan. Sebab apa? Sebab tempat dia, jatah dia udah ditempatkan orang. Sebab di situ kasur masih pada kosong, udah tidur aja di situ. Begitu akhirnya. Yang belakangan, nah kelabakan yang belakangan ada yang langsung dia pulang, ya dari situ. Tadi antar ada jalan kaki dari Mina langsung ke hotel. Sebagainya banyak terjadi. Tapi alhamdulillah Musarafah aman semuanya. Begitu datang di Mina, yang penting kita atur. Sini ada berapa kasur kita di sini, ada berapa? Kita isi bapak-bapak serta ibu-ibu, dan kemudian ada satu ruangan itu khusus bapak-bapak. Ya, begitu harus sekalian. Rahimakumullah. Alhamdulillah semuanya aman dan tertib sampai kembali ke hotel. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
Kemudian sesudah itu melakukan tawaf ifadah dan sebagainya. Kita yang pada gagah, yang pada kuat, yang pada muda bisa membantu yang lemah. Disinilah ya ada banyak hikmahnya. Saya bilang kita kalau haji, pahala kita haji cuma satu. Tapi kalau kita membantu orang yang lemah, dia bisa berhaji dengan baik lantaran bantuan kita. Kita itu dapat pahala 7 kali. 7 kali haji kita dapat pahala. Maka alhamdulillah dengan demikian banyak deket karu-karu nih yang dapat udah 7 kali haji sebetulnya nih. Ya, 1 kali berangkat 7 kali udah. Banyak menolong orang-orang yang lemah. Makanya begitu, tapi saya alhamdulillah walaupun lemah saya nggak perlu tolong, saya mau jalan sendiri aja dengan cara bagaimana ya. Alhamdulillah. Sebab apa? Jangan sampai nanti kita menyulitkan orang lain gitu, maksud saya ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berkat doanya semuanya lancar semuanya, insya Allah hajinya mabrur semuanya. Dan nanti selepas dari sini ntar ya jamaah yang baru pulang nih terus ke rumah saya aja dah. Maksudnya nanti itu makannya di sana aja dah ya. Nanti yang ini baru pulang nih ya. Dan sekalian ngambil apa sertifikat hajinya yang dari Al-Musarrafah udah disiapkan sebetulnya ya. Dan dari sekalian pada ibu-ibu begitu juga ya, mudah-mudahan ini banyak yang pada datang nih ya, bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Kita nanti insya Allah reuni tanggal 26 Agustus ya, sebab tanggal 19, 20 di situ lagi datangkan Habib Umar. Jadi saya sibuk ya membantu untuk itu juga, kedatangan beliau dari Yaman, dan anak saya juga masih di sini. Ya sebetulnya pasnya tanggal 19 itu 40 hari mah ya, tapi minggu kemudian, Sabtu kemudian baru kita itu. Dan insya Allah bila saya sudah siapkan ya, ada 9 kamar, kemudian ada 2 lantai, kemudian kalau mau berenang juga silakan berenang di situ ya. Punya anak cucu yang pada umrah silakan bawa aja ya, cuma nanti bawa kendaraan sendiri. Kecuali yang nggak punya kendaraan, apakah mau numpang sama kita, apakah minta disiapin kendaraan dari sini, satu bisa kita cariin nanti, kita sewain ya. Cuman di sana apakah masih berlaku ini apa namanya ganjil genap itu masih berlaku nggak? Saya kurang tahu dari Jakarta ya berlaku ya. Makanya nanti gimana caranya tuh? Kalau bisa jam 6 tuh udah lewat kita di batas tuh. Kalau jam 6 udah lewat enggak. Selain dia operasinya jam 7. Jam 7 baru operasi dari situ di Ciawi ya. Kalau kita jam 6 udah sampai situ lewat belum ada ya, yang menjaga. Dan di sana di hotel kita, di villa kita, itu dari jam 6 udah boleh datang. Jadi kalau untuk menerima kita hari Sabtu malam Minggu, dia hari Jumat udah menerima yang lain. Hari Jumat, siapa dia khawatir nanti hari Sabtu belum keluar gitu. Makanya kita diperbolehkan datang dari pagi, jam 6 udah boleh datang kita di sana. Ya itu pilahnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ngomongin yang baru datang nih sekaliannya, nggak apa-apa. Sebab sekalian lagi kumpul di sini, nanti tanggal 22 nanti sekalian ya, nanti di sana ya kita atur aja dah tentang tempat tidur rumah. Kalau kita kebanyakan pada tidur di itu aja, di sofa atau di apa gitu ya, laki-laki kita lagi mengenang Arafah Mina masalahnya ya, kita lagi mengenang Arafah Mina begitu ya. Kita mah laki-laki gampang deh, nggak usah di kamar deh, bukan ngamar kita mah. Tapi kalau ngamar ya tolong deh yang lain aja tuh, kamar yang lain sewa sendiri aja dah. Di sebelah banyak itu kamar ya. Acara kita tetap acara kita ya. Jadi nanti kita begitulah. Jadi kita punya kesan nanti seperti waktu haji aja. Laki-laki ya turut laki-laki, perempuan turut perempuan aja ya. Mana gitu. Andai kata mau ajak anak cucu silakan. Di situ biar kita lihatin anak kita pada mandi ya.
Dan kita juga silakan bawa baju renangnya. Yang pada punya, yang pada bisa lagi ya. Kalau nggak bisa kalau berenang, kalau nggak bisa ya pakai balon lah supaya ngambang pakai ban ya. Yang penting berenang gitu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan bagi kita semuanya. Ya, hotelnya tuh alamatnya yaitu udah dekat Taman Safari, pintu gerbangnya. Jadi udah belok ke Taman Safari, udah belok ke sana ke atas, dekat Seruni, lewat Seruni lagi. Ada situ apa namanya panorama apa itu saya lupa. Lewat lagi itu, udah dekat itu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan mudah-mudahan saya mau berangkat lagi umroh nanti setelah Maulid. Kita Maulid nanti di sini Bapak Ibu sekalian. Maulid nanti kita sini tanggal 8 Oktober. 8 Oktober. Ya, jadi kalau ada yang bikin maulid di tempatnya bilangin jangan tanggal 8, itu barengan dengan kita di sini. Ya, penceramahnya yaitu Kiai Haji Syukron Ma'mun. Ya, beliau pokoknya saya siapin tunggal buat beliau, silakan sepuasnya. Yang lain cuma cadangan, kiai yang lain cadangan aja. Ya, sebab beliau masih kuat 2 jam bicara. Yang penting duduk di kursi. Bisa bicara, nasihatin kita anteng semuanya, insya Allah. Ada sekalian, rahimakumullah. Di maulid kita nanti insya Allah. Dan kemudian saya akan berangkat umroh lagi nanti tanggal 25 Oktober. Ya, saya akan berangkat tanggal 25 Oktober berangkat umroh lagi, yaitu dengan pesawat Saudi Arabia. Tapi insya Allah nggak seperti yang kemarin. Itu Saudi Arabia bukan punyanya itu. Dia boleh sewa itu. Ya, orangnya pelayan kita bukan orang Saudi itu. Ya, saya tahu itu bukan punya Saudi itu pesawat. Saudi punyanya bagus-bagus. Tapi buat haji karena dia udah kehabisan punya siapa? Disewa. Jadi kita kebagian yang kayak gitu udah terima aja dah. Ya, kita ikhlas saja. Yang penting kita selamat, sehat walafiat, ibadah benar, nggak ada yang kita yang nggak enak gitulah. Makanya kita ceritakan enak aja semuanya. Kita ikhlas saja semuanya. Insya Allah begitulah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Insya Allah nanti saya berangkat tanggal 25 Oktober. Kalau ada yang minat mau itu, ya tetangga atau siapa. Dan program 12 hari bukan 9. Program 12 hari dan kemudian sekalian pesawatnya Saudi Arabia dari Cengkareng Jakarta langsung Madinah. Nah, seperti haji juga gitu ya. Kemudian pulangnya dari Jeddah langsung ke Mekah ya. Seperti haji juga gitu kemarin kita ya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan biaya umroh itu 33,5 juta. 33,5 juta. Hotelnya di belakang di belakang Hilton. Ada situ namanya Nawarsam. Nah, Hotel Nawarsam ya. Kita kira-kira 200 paling jauh 300 meter ya dari itu. Nggak kayak hotel kita kemarin, sekilo lebih itu ya. Nah, ini dekat di situ. Mudah-mudahan santri ini semuanya biar pada tenang, belajarnya dapat ilmu yang bermanfaat, dan Nabi doakan senantiasa sukses. Yang penting kita akan ciptakan anak-anak kita nih supaya jadi orang yang berguna, ilmunya bermanfaat, hidupnya bermanfaat, dan menjadi syafaat nanti bagi kedua orang tuanya. Sebab apa? Setiap pada salat dia pasti mendoakan orang tuanya. Sekarang saya lagi suruh ngapalin doa surah Yasin, Al-Muluk, Waqiah. Ini pada hafal anak-anak kita. Termasuk juga kafin nanti insya Allah. Makanya pada Maulid nanti akan menampilkan ya mereka tuh baca bareng sama-sama surah-surah Ar-Rahman dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah berangkat haji bisa memelihara kemabruran hajinya. Mari sama-sama kita jaga baik-baik kemabruran haji kita melalui taklim setiap bulan itu 1 kali aja. Ya, kesini kita silaturahim. Ya ketemu nih kita insya Allah.
sambil ngaji, sambil insya Allah ditambah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga di sini juga dapat informasi-informasi tentang haji, tentang umroh dan sebagainya, ya. Selain daripada itu juga, apalagi yang mau berangkat haji, yang tinggal nungguin tahun kapan itu sering-sering ke sini. Sambil dekat dia akan mendapatkan info tentang haji, keberangkatan dia dan sebagainya. Ya itu penting. Begitu juga kita, anak-anak didik kita, siapa yang mensekolahkan anak dan sebagainya. Mudah-mudahan akan semakin berkah hidup kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita berupaya semoga husnul khotimah, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita, dosa kita semuanya, kakek nenek kita, guru-guru kita, andai-tolan kita, ya, keluarga bait kita, keluarga rumah tangga kita, anak cucu kita, semoga menjadi anak yang soleh-soleha, ala hadihi niya wa kulinatin salihah. Bila hurratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Mustaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzakina wa amarina wa zuriyatina wa talamijina wa tilmidatina wa jami umurina wa akhtim lana bil khair. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina wa zuriyatina wa la tadurrahum wa fi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq liqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.